Oprah adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk, tapi tetap ingin menekuni hobi berkebunnya. Ia ingin seluruh tanamannya bisa terawat dan terawasi dimanapun ia berada. Untuk itu, ia telah menemukan solusi, yaitu dengan cara menghubungkan alat mengukur suhu dan kelembapan ke internet. Sayangnya, dia nggak tahu cara membuatnya. Sebagai teman yang baik, bisakah kita membantunya? Voilà, perkenalkan saya Lingga dari kelompok 1 Tubes Seklan Elektrik MBC HME 2021. Tentunya di kelompok ini saya nggak sendirian. Selain saya, ada Moren, ada Tank, ada Michael, ada Amel, dan ada Khalil yang siap membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi di sini kita akan membantu mewujudkan impian Oprah untuk bisa membuat alat yang mampu mengukur suhu dan kelembapan lalu kemudian mengirimkan datanya ke internet. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, di sini jadi ada beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah board ESP32, yang kedua adalah sensor suhu DHT11, yang ketiga adalah aktuator. Jadi sederhananya, sensor suhu DHT11 ini akan menerima data temperatur dan kelembaban. Nah, data-data ini akan dikirim ke board ESP32 yang sudah diprogram sedemikian rupa sehingga apabila suhu dan kelembabannya berada pada kondisi yang kurang baik, maka aktuatornya akan menyala. Nah, nggak hanya itu, data-data tadi yang udah ada dari ESP32 akan dikirimkan ke internet sehingga Oprah bisa memantau tanamannya dari jarak jauh. Oke, selanjutnya rekan saya Tank akan mensimulasikan rangkaian sederhana berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jadi langsung aja kita lihat. Jadi di sini ada SP32 DevKit 1 room yang kami pakai. Kemudian ini kami gunakan kabel jumper female to male untuk nyambungin ESP32 ke breadboardnya. Lalu bisa dilihat ini beberapa yang digunakan seperti resistor 10K untuk menjamin DHT-nya dapat berjalan tanpa berlebihan arus. Ini DHT, kemudian di sini ada buzzer yang menandakan apabila suhunya melebihi suatu batas tertentu maka akan berbunyi. Ada juga dua LED, yang satu merah di saat melebihi batas dan LED hijau yang saat berada di atas yang aman. Dan ini beberapa kabel jumper male to male untuk menyambungkan komponen ke bagian negatifnya ini. Dapat dilihat di bagian kiri ini ada 4 blok, yaitu suhu dalam Celcius, Fahrenheit, kelembapan dalam persentase, dan heat index dalam Celcius. Kemudian ada juga visualisasi yang berupa line chart untuk suhu Celcius, suhu Fahrenheit, kelembapan, dan juga heat index. Kemudian yang di bagian kanan ini dapat dilihat adanya bagian coding Arduino. Kemudian saya akan menyambungkan laptop dengan ESP32 dan bisa dilihat di sini rangkaian sudah disambungkan dengan menggunakan kabel USB ke laptop yang sudah terdapat codingan Arduino di dalamnya. Kemudian kita boot karena sedang dalam proses upload file. Kemudian saya buka serial monitor. Dapat dilihat sebagai berikut. Wi-Fi connected. Nih, dapat terlihat data terkirim 30,8, 67,44, 65 dan 35,68. Dapat dilihat di sini LED hijau menyala. Dengan kata lain, saat DHT mengukur suhu dan mengirimkannya ke laptop, lebih tepatnya saat kita menggunakan serial monitor, itu menandakan bahwa suhu berada di ruangan ini berada pada kondisi yang aman. Kalau suhu ruangan berada di atas batas tertentu, maka yang LED merah akan berkedip dan buzzer pun juga akan menyala. Oke, thank you saudara Tank. Jadi berdasarkan apa yang sudah dibuat oleh Tank, sebenarnya kita masih bisa mengembangkannya lebih lanjut agar lebih sesuai dengan keinginan Oprah. Nah, maka dari itu rekan Moren akan mencoba menyempurnakan alat yang sudah dibuat oleh rekan Tank. Nah, berikut adalah alatnya. Berikut adalah prototipe jenis kedua, di mana rangkaiannya dibangun di atas PCB matrix dan dinyalakan dengan sumber daya baterai lithium ion.
Baterai ini bisa di-charge menggunakan solar panel melalui modul TP4056. Water station ini menggunakan sensor BME 280 yang dapat mengukur suhu, tekanan, dan kelembapan secara sekaligus. Di dalam ESP32 sudah diprogram fungsi deep sleep di mana ESP32 akan mati dan menyala secara bergantian. Pada simulasi ini, untuk mempermudah, kami atur dalam durasi 1 menit saja. Untuk solar panel, kami menggunakan 2 solar panel yang masing-masing memiliki tegangan 6 volt dan daya 2 watt. Untuk tempatnya, kami menggunakan kotak plastik yang diberikan Stephenson screen supaya kotak ini bisa menjaga dari hujan tetapi tetap memiliki sifat-sifat seperti suhu dan kelembapan yang sama seperti di luar. Modul ini bisa diletakkan di luar, di taman, atau dimanapun dengan pengisian sumber daya melalui solar panel yang akan terus bertahan selama-lamanya. Selanjutnya, terdapat simulasi menggunakan Adafruit.io yang menampilkan nilai-nilai hasil bacaan dari BME 280. Pada bagian kiri atas, dapat terlihat indikator yang akan langsung berubah warna menjadi merah ketika heat index melebihi 103. Nilai heat index kami hitung menggunakan satuan Fahrenheit dan derajat kelembapan. Selain itu, terdapat juga detail-detail seperti suhu dalam Celsius, Fahrenheit, tekanan dalam milibar, dan kelembapan dalam persen kelembapannya. Kami juga memberikan tampilan bentuk grafik untuk temperatur dalam Fahrenheit dan kelembapan agar bisa melihat bagaimana perubahannya selama 1 hari. Selain itu, terdapat juga indikator dari power yang akan berubah sesuai dengan keadaan ESP32. ESP32 akan secara otomatis menyala dan mengupdate nilai-nilai dari yang ada pada dashboard ini. Terdapat 2 hal yang bisa ditambahkan dari prototipe kami. Yang pertama, dari segi hardware, kami bisa menambahkan sensor seperti LDR untuk mengetahui intensitas cahaya. Atau kami bisa menambahkan aktuator seperti solenoida yang bisa membuka keran air sehingga bisa menyiram tanaman secara otomatis. Hal yang kedua, secara software, kami bisa memberikan fungsi-fungsi lain yang bisa menghitung nilai-nilai tertentu yang penting dalam penggunaan weather station di taman. Selain itu, kami juga bisa menggunakan tiny machine learning yang bisa memprediksi kapan akan terjadi hujan dan kapan akan terjadi suhu yang berbahaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wah, ternyata alat yang dikembangkan oleh kelompok kami berhasil membantu Oprah untuk memonitor tanamannya dari jarak jauh. Terima kasih kembali, Oprah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Adios.